Matahari yang terik itu seperti nyala api. Sinar matahari yang membakar turun dari langit, menyebabkan seluruh tanah menjadi transpirasi. Pohon willow yang sedikit terkulai dan daun yang menghilang membuatnya tampak seperti sakit-sakitan. Di tempat terbuka di mana sinar matahari diproyeksikan melalui cabang-cabang dan dedaunan, beberapa ratus sosok diam-diam duduk bersila. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat itu, mereka semua memiliki ekspresi serius sambil memejamkan mata. Mereka akan mengeluarkan napas mereka secara berkala, menunjukkan irama yang berirama. Saat mereka bernapas masuk dan keluar, cahaya halus yang sulit dilihat dengan mata telanjang akan muncul di sekitar mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan dan menyebabkan pakaian mereka berkibar. Itu pemandangan yang cukup spektakuler. Di depan ratusan bayangan, ada platform batu. Di atas platform batu, ada juga sosok yang duduk dengan tenang bersila. Tangannya selaras satu sama lain, jari-jarinya tumpang tindih saat dia menutup matanya. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi tertentu. Sosok itu juga memiliki penampilan yang awet muda. Dia memiliki rambut hitam yang lembut dan sedikit acak-acakan, namun wajahnya yang tampak polos sedikit kurus. Itu memberikan perasaan yang sangat nyaman ketika orang lain memandangnya. Pada saat ini, banyak cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang mengelilingi bocah itu. Dan dari lampu-lampu itu, energi misterius sepertinya mengalir deras ke tubuhnya. Di bawah batu, banyak pemuda tiba-tiba membuka mata mereka. Mereka melihat lampu yang mengelilingi anak laki-laki di platform batu dan tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibir mereka. Ekspresi iri muncul di wajah mereka dan bisikan mulai menghancurkan keheningan sebelumnya. Saudaramu benar-benar luar biasa. Kita semua masih merasakan aura spiritual di dunia, tetapi dia telah berhasil memasuki tahap gerakan spiritual. Seperti yang diharapkan dari orang nomor satu di kelas bumi cabang timur kita. Itu tentu saja. Jangan hanya menyebut cabang timur, saya pikir tidak banyak orang dengan usia yang sama yang dapat dibandingkan dengan saudaramu di seluruh Akademi Spiritual Utara. Seorang anak laki-laki berbaju abu-abu yang berada di dekat bagian depan tampaknya cukup akrab dengan anak laki-laki di atas peron batu itu. Dia bisa mendengar bisikan semua orang dan tidak bisa menahan senyum. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kakakmu adalah orang yang dipilih dan berpartisipasi dalam jalan spiritual. Di seluruh alam spiritual utara, hanya saudaramu yang memperoleh hak untuk berpartisipasi di dalamnya. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, semuanya adalah monster, kan?" Saat itu, seluruh alam spiritual utara ramai karena hal itu. Orang-orang yang keluar dari sana pada dasarnya akan diterima oleh 5 akademi besar. 5 akademi hebat. Banyak pemuda mendengar kata-kata yang sangat mempesona bagi mereka dan tidak bisa menahan untuk tidak menelannya. Keinginan mendidih memenuhi mata mereka. Tempat itu bisa dibilang sebagai impian utama semua anak muda. Tidak hanya seleksi untuk 5 akademi besar, yang keras, yang bisa masuk semuanya jenius. Tidak peduli siapa yang memasukinya, mereka akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Kakakmu benar-benar luar biasa, tapi kakakmu sepertinya hanya berpartisipasi di dalamnya selama setahun. Aku mendengar orang lain mengatakan bahwa kakakmu adalah orang pertama yang dikeluarkan dari jalan spiritual sebelum waktunya habis. Seorang anak laki-laki ragu-ragu dan diam-diam mengatakan itu. Namun, dia segera menambahkan, "Kita semua tahu kemampuan brotermu, bahkan para jenius yang datang dari seluruh dunia dan berada di dalam spiritual road, brotermu tidak akan kalah dengan mereka. Dia pasti telah dikeluarkan karena dia menerima perlakuan yang tidak adil." Banyak anak laki-laki dan perempuan saling memandang. Hal ini bukanlah sesuatu yang rahasia di dalam Akademi Spiritual Utara dan bahkan di seluruh alam spiritual utara. Sementara mereka merasa menyesal karenanya, mereka juga cukup penasaran. Mereka ingin tahu alasan mengapa brotermu yang brilian dan sedikit arogan yang mereka yakini akan ditendang keluar dari jalan spiritual. Bocah berpakaian abu-abu cemberut bibirnya dan berkata dengan tidak setuju, pasti orang-orang di jalan spiritual iri pada brotermu dan mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksanya keluar.
Tapi tidak apa-apa, dengan kemampuan brotermu, dia akan bisa masuk ke Five Great Academies pada akhirnya. Pada saat itu, orang secara alami akan mengerti. Petik 2. Semua pemuda mengerti pesannya. Meskipun mereka tahu bahwa saudaramu yang mereka bicarakan sangat berbakat, tetapi 5 akademi besar tidak semudah itu untuk dimasuki. Lagi pula, dia hanya berlatih di jalan spiritual selama 1 tahun. Itu tidak bisa disebut sebagai pelatihan yang sukses. Dibandingkan dengan para jenius yang benar-benar keluar dari jalan spiritual, seharusnya ada sedikit perbedaan. Bam! Namun, tepat ketika mereka sedang mendiskusikan hal ini, sepotong kayu yang hancur tiba-tiba terbang turun dari platform batu dan mengenai dahi anak laki-laki berbaju abu-abu itu. Suara omelan segera menyusul, "Suling, apakah kamu benar-benar hanya memperlakukanku sebagai hiasan? Anda tidak berpikir saya akan memberitahu Guru Mo dan membuat Anda semua tinggal di cabang timur untuk pelatihan tutorial selama liburan berikutnya?" Banyak anak laki-laki dan perempuan buru-buru mendongak. Mereka dapat melihat bahwa anak laki-laki itu, yang sedang berlatih di atas peron batu, telah membuka matanya. Sepasang mata hitam pekat itu seperti langit malam. Tempat di mana aura spiritual sepenuhnya berada di mulut. Itu menunjukkan sedikit senyum. Senyumnya hangat dan cerah dan seperti sentuhan akhir, itu membuat wajah bocah itu tampak lebih tampan. Mereka harus mengakui bahwa anak laki-laki itu punya selera yang bagus. "Hehe, saudaramu, jangan. Kami akhirnya istirahat, saya masih ingin kembali untuk bersenang-senang. Jika ayah saya tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang memalukan ini, dia pasti akan memukuli saya sampai mati." Anak laki-laki dengan pakaian abu-abu mencengkeram dahinya dan tersenyum. Anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya semua mengeluarkan suara tawa, menyebabkan suasana menjadi cukup hidup. "Kamu juga tahu bahwa ayahmu cukup kejam. Jika Anda tidak dapat maju ke tahap gerakan spiritual dalam 3 bulan, Anda hanya menunggu untuk dipukul." Bocah bernama Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. "Bagaimana semudah itu untuk maju ke tahap gerakan spiritual? Saya bukan monster seperti Anda, saudaramu, yang bisa dengan santai berpartisipasi dalam jalan spiritual." Suling cemberut mulutnya dan segera menutup mulutnya. Meskipun masalah ini bukan rahasia di seluruh alam spiritual utara dan Mu Chen tidak melarangnya, masalah ditendang keluar bukanlah tindakan yang mulia. Anak laki-laki bernama Mu Chen tersenyum. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia sedikit mengangkat kepalanya. Dia menatap cabang-cabang yang hancur dengan bintik-bintik cahaya dan matanya dengan jelas menunjukkan penampilan yang kompleks dan nostalgia. "Jalan spiritual, ya, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang itu, mereka seharusnya sudah menyelesaikan pelatihan mereka. Jika itu masalahnya, mereka akan segera dapat memasuki 5 akademi hebat." Dia juga. Mu Chen menggigit bibirnya. Seorang gadis dalam gaun hitam dengan wajah dingin dan cantik serta sosok langsing, yang akan membawa pedang panjang hitam gelap di punggungnya kapan saja, terlintas di benaknya. Saat bayangan gadis cantik itu bergerak, rambut perak cerahnya yang bersinar seperti bima sakti menari bersama angin. Gadis misterius dan dingin inilah, yang akan membuat orang lain merasa dia gila begitu dia mulai berlatih, yang mengejarnya selama lebih dari setengah tahun di jalan spiritual untuk membunuhnya. Alasan dibaliknya adalah karena dia menyelamatkannya sekali. Ini juga alasan mengapa Mu Chen menggigit bibirnya. Namun, ketika dia akhirnya dipaksa untuk pergi, dia adalah orang pertama yang menggunakan pedangnya dan memblokir orang di depannya tanpa ragu-ragu. Memikirkan wajah, yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun ekspresi dan berpotensi menyebabkan bencana, menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin, Mu Chen tidak bisa menahan diri dan jatuh ke dalam kesurupan. Betapa nostalgia. "Oh, bukankah itu saudara kecilmu, yang merupakan satu-satunya di alam spiritual utara yang berpartisipasi dalam jalan spiritual? Anda membawa orang lain untuk berlatih lagi. Tidak heran Guru Mo akan sangat memikirkanmu." Petik 2. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam perasaan kompleks ini, suara yang sedikit pelit terdengar. Wajahnya yang tenang menengadah dan dia bisa melihat selusin sosok berjalan perlahan. Pemimpinnya adalah seorang anak laki-laki dengan wajah arogan.
Pada saat ini, dia sedang mengunyah rumput dan tersenyum sambil menatap Mu Chen. Liu Ce, apa yang direncanakan orang-orang cabang barat di sini di cabang timur? Apakah Anda mencari pemukulan? Bocah laki-laki, yang disebut Mu Chen sebagai suling, berdiri dan mencibir ketika melihat sekelompok orang. Ratusan siswa cabang timur di ruang terbuka juga berdiri. Mereka menunjukkan tatapan tidak ramah terhadap orang-orang yang mendekat. Dengan angka, mereka memiliki momentum yang cukup besar. Dalam Akademi Spiritual Utara ini, dibagi menjadi cabang timur dan cabang barat. Kedua cabang akan sering memiliki banyak kompetisi. Tapi secara keseluruhan, cabang barat selalu lebih kuat dari cabang timur di masa lalu. Di depan cabang barat, banyak siswa cabang timur akan menghindari mereka. Namun, selama 1 tahun ini, situasinya banyak berubah. Alasan dibalik perubahan ini adalah karena kehadiran Mu Chen. 3 bulan lalu, dalam kompetisi antara 2 siswa kelas bumi dari 2 cabang, nomor 3 cabang barat, Suedong, telah kalah dari Mu Chen. Ini memungkinkan banyak siswa cabang timur akhirnya melampiaskan perasaan mereka dan juga menyebabkan cabang barat menjadi kurang arogan. Dan sekarang, orang-orang dari cabang barat benar-benar berlari untuk memprovokasi Mu Chen. Su Ling dan yang lainnya tidak bisa menahan ini. Oh, jadi cabang timur sebenarnya menjadi semakin sombong. Apakah Anda berpikir bahwa hanya dengan Mu Chen, Anda dapat menantang cabang barat? Liu Chen melihat sekelompok orang dari cabang timur, namun dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjuk ke platform tinggi di dekatnya dan berkata sambil menyeringai, apakah kamu berani mengujinya dengan pertarungan? Su Ling dan yang lainnya menoleh. Mereka bisa melihat banyak sosok berdiri di platform tinggi. Sosok-sosok ini semua melihat ke sisi ini dan setelah melihat wajah-wajah yang dikenalnya, ekspresi Su Ling dan yang lainnya berubah. Ini adalah senior kelas surga cabang barat. Di dalam Akademi Spiritual Utara, itu tidak hanya dibagi menjadi cabang timur dan barat. Itu juga dibagi menjadi kelas bumi dan surga dan Mu Chen dan mereka hanya ada di kelas bumi. Orang-orang yang berdiri di platform tinggi semuanya adalah senior dari kelas surga cabang barat. Kekuatan mereka secara alami jauh lebih kuat daripada mereka. Saat ekspresi Su Ling dan yang lainnya berubah, para senior kelas surga semua menertawakan mereka dari atas dan mulai berbicara satu sama lain. Jadi itu Mu Chen cabang timur. Dia saat ini adalah seseorang yang terkenal di Akademi Spiritual Utara dan bahkan di alam spiritual utara. Saya tidak percaya dia maju ke tahap gerakan spiritual pada usia seperti itu. Meskipun hanya tahap awal dari tahap gerakan spiritual, tetapi ia memiliki kualifikasi untuk naik ke kelas surga. Itu sangat menakjubkan. Itu cukup bagus. Jadi bakat akhirnya muncul dari cabang timur. Ketika dia naik ke kelas surga, mungkin akan ada sedikit tekanan bagi kami, kelas surga cabang barat. Dikatakan bahwa anak laki-laki ini terpilih untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual. Namun, dia dikeluarkan untuk alasan yang tidak diketahui. Ini cukup lucu, ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Mungkinkah itu memilih orang yang salah, jadi itu mengusirnya? Haha, di antara kelompok itu, ada seorang gadis berbaju merah. Dia memiliki sosok ramping dan kulit yang seperti salju. Wajah cantiknya yang berbentuk oval agak menawan. Dia bersandar di pagar dan melihat ke ruang terbuka dengan matanya yang indah. Kemudian, tatapannya berhenti pada anak laki-laki bernama Mu Chen seolah-olah dia sangat tertarik padanya. Ah, Hong Ling, sepertinya kamu mengenal Mu Chen kan? Seorang senior dari kelas surga tersenyum ketika dia bertanya. Dari posisi semua orang, jelas bahwa dia adalah tokoh sentral dari kelompok kecil ini. Ya, ayahnya adalah salah satu penguasa wilayah di alam spiritual utara. Dapat dianggap bahwa kami memiliki beberapa hubungan satu sama lain. Kami bermain bersama ketika kami masih muda. Gadis bernama Hong Ling berkata dengan santai. Dikatakan bahwa dia sepertinya menyukaimu pada awalnya. Hong Ling berkedip. Dia menatap anak laki-laki yang duduk berkaki lurus di dekatnya. Pada saat ini, seberkas sinar matahari menembus cabang-cabang dan dedaunan dan mendarat langsung di wajah bocah itu. Itu membentuk busur cahaya redup dan sangat menyenangkan mata. Ini menyebabkan gadis itu menatap kosong sebentar.
Dia sepertinya samar-samar mengingat anak laki-laki yang mengejar pantatnya ketika dia masih kecil. Hanya saat itu, dia tidak memiliki fitur yang menarik. Dia juga tidak terlalu memperhatikannya. Namun, siapa yang mengira bahwa anak laki-laki ini, yang tumbuh terpisah darinya, sebenarnya akan menjadi satu-satunya yang menerima kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual di alam spiritual utara. Saat itu, Mu Chen cukup terkenal, tetapi itu juga mulai memudar ketika dia tiba-tiba diusir dari jalan spiritual. Itu ketika kita masih muda, bagaimana itu bisa dianggap menyukaiku? Hong Ling tersenyum seolah dia tidak peduli, tapi matanya menatap Mu Chen sekali lagi. Saat ini, yang terakhir telah mengikutinya dan memasuki Akademi Spiritual Utara. Dia kemudian mulai mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Meskipun dia belum menjadi orang nomor satu di Akademi Spiritual Utara, fakta bahwa orang yang luar biasa ini menyukainya memberinya sedikit wajah. Bahkan jika dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, masalah ini lebih seperti rumor, tetapi seorang gadis masih akan merasa bangga dengan hal itu pada usia ini. Haha, selera Hong Ling tidak senormal itu. Meskipun Mu Chen ini cukup bagus, tapi dia masih belum membuat Hong Ling jatuh cinta padanya. Mungkinkah Anda tidak melihat bahwa bahkan Lin Xiu gagal? Itu adalah individu luar biasa yang berada di peringkat ke-7 di Akademi Spiritual Utara. Dia telah maju ke fase tengah gerakan spiritual. Ada jarak yang cukup jauh antara dia dan Mu Chen. Sepertinya satu-satunya di Akademi Spiritual Utara, yang bisa membuat Hong Ling melihat kedua kalinya, adalah kakak Liu Mubai. Saat nama Liu Mubai disebutkan, bahkan ekspresi para senior kelas surga berhenti sejenak seolah-olah mereka merasakan sedikit tekanan. Peringkat pertama di Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai, ayahnya juga merupakan penguasa wilayah terbesar di alam spiritual utara dan dia terkenal karena kekuatannya yang besar. Entah itu penampilan atau kekuatan atau bahkan latar belakangnya, itu adalah nama yang akan dengan mudah menarik sejumlah gadis tergila-gila di Akademi Spiritual Utara. Di mata siswa cabang barat, semua orang tahu bahwa Liu Mubai dan Hong Ling cukup dekat. Meskipun dia belum memetik bunga kebanggaan cabang barat, tetapi itu hanya masalah waktu sebelum itu terjadi. Jika Mu Chen berhasil melewati uji coba, jalan spiritual, dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki 5 akademi besar, ketenaran itu secara alami akan melampaui Liu Mubai. Sayangnya, dia entah bagaimana diusir dari sana. Akibatnya, tidak peduli siapa, ketika mereka membandingkan keduanya, mereka hanya akan menertawakan Mu Chen.